Selamat pagi sahabat Ragam, jumpa lagi di Ragam Indonesia. Menikmati kuliner khas dari tiap wilayah di penjuru Indonesia sekaligus mengintip potensi kerajinan lokal memang selalu jadi sisi menarik dalam setiap perjalanan. Nah, kalau sahabat Ragam memutuskan untuk berlibur di wilayah Jawa Tengah, Ragam Indonesia akan menyuguhkan info-info menarik seputar kuliner dan kerajinan yang menjadi ikon tiap daerah. Yuk, kita jalan-jalan ke wilayah pesisir utara Jawa Tengah bagian tengah. Destinasi pertama saya adalah menuju kota Kretek, Kudus. Kota santri ini merupakan surga kuliner di pesisir pantai utara. Masakan tradisional warisan leluhur masih dilestarikan dan makin melegenda hingga sekarang. Apalagi Kudus memiliki beberapa menu sarapan khas yang wajib banget dicoba. Lentok Tanjung jadi pilihan saya pagi ini untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Ada 22 warung lentok Tanjung di lapangan Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Warung lentok Tanjung biasanya buka mulai jam 5 pagi hingga jam 2 siang saja. Menu ini memang untuk melayani pelanggan yang ingin sarapan hingga makan siang saja. Lentok Tanjung berasal dari kata lentok yang artinya lontong. Lontongnya sendiri terbuat dari beras yang dikukus dengan daun pisang. Ukuran lebih besar dari lontong pada umumnya, sedangkan Tanjung adalah nama desa asal muasal penjual si lontong Tanjung ini, yakni Desa Tanjung Karang. Menyantap lentok Tanjung tak lengkap rasanya tanpa sate telur puyuh atau gorengan bakwan. Yummy! Nah, ini nih yang namanya lentok Tanjung. Jadi lentok Tanjung ini adalah menu sarapan khas Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sekilas sih rasanya mirip banget sama opor ayam, cuman kalau lentok Tanjung ini tidak menggunakan kunyit, jadi rasa kunyitnya sama sekali nggak ada. Dan untuk satu porsi lentok Tanjung ini cuma Rp4.000 saja. Sudah kenyang, murah lagi, ya nggak? Untuk membuat lentok Tanjung cukup mudah kok. Siapkan semua bahan ya, baik untuk sayur nangka muda dan sayur lodeh tahunya. Goreng dulu kemiri dan bawang merah, kemudian haluskan bersama garam, merica, jahe, dan terasi. Panaskan wajan, masukkan santan, masak dengan bumbu halus. Tunggu hingga mendidih, kemudian masukkan tahu, gula pasir, gula merah, dan kecap manis. Tunggu hingga matang, sayur lodeh tahu siap dihidangkan. Masih ada sayur nangka muda atau masyarakat Kudus biasa menyebutnya sayur tewel. Nah, saatnya kita olah nih sahabat. Rebus tewel atau nangka muda yang telah diiris-iris dan dicuci bersih. Tambahkan sedikit garam agar nangka muda lebih cepat empuk. Setelah matang, saring dan buang airnya. Rebus kembali nangka muda dengan santan dan bumbu yang dihaluskan tadi. Tambahkan lengkuas yang sudah digeprek, daun salam dan gula pasir. Aduk hingga mendidih kemudian angkat. Sayur nangka muda dan lodeh tahu bisa tahan hingga 3 hari asal sering dipanaskan kembali. Resep lentok Tanjung memang sudah turun-temurun. Tak heran menu sarapan ini jadi santapan wajib pagi hari warga Kudus, bahkan dari luar Kudus. Sajian sarapan khas Kudus lain yang tak kalah populer adalah opor bakar. Menu yang satu ini hanya ada di Kudus loh. Menemukan opor bakar cukup mudah. Datang langsung ke Desa Sunggingan, Kudus. Opor bakar Sunggingan merupakan kuliner legendaris Kudus sejak tahun 1966. Selain daging ayam yang dibakar, yang menjadi ciri khas opor bakar ini adalah cara penyajiannya sahabat. Begitu masuk ke rumah makan opor bakar Sunggingan, langsung terdengar riuh suara gunting beradu. Rupanya nih, daging ayamnya dipotong tanpa menggunakan pisau dan talenan, tapi digunting dengan gerakan tangan yang cukup cepat. Setelah nasi putih panas disusun di atas piring, tambahkan guntingan daging ayam bakar, sambal goreng tahu, kuah opor, dan cabai rawit rebus. Untuk satu porsi nasi opor bakar Sunggingan, Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp12.000 saja. Enak banget, gurihnya itu nempel di lidah. Jadi yang membedakan opor bakar ini dengan opor pada umumnya, ada rasa asap pada daging ayamnya. Dan kalau kata orang Kudus, itu namanya sangit. Terus untuk menikmati opor bakar, kita cukup menggunakan sendok yang terbuat dari daun pisang seperti ini. Mari makan!
Kenyang menyantap nasi opor bakar, saya jadi penasaran untuk melihat seperti apa proses pembuatan masakan yang satu ini. Haluskan kemiri, bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, jinten dan garam hingga benar-benar lembut. Sementara menghaluskan bumbu, panaskan air untuk merebus ayamnya. Setelah cukup mendidih, masukkan 1 ekor ayam kampung ke dalam air rebusan. Setelah direbus, sebentar kemudian angkat dan isi perut ayam dengan bumbu yang telah dihaluskan. Masukkan kembali ke dalam kuah rebusan, lalu campurkan santan dan tambahkan bumbu halus ke dalam kuah kaldunya. Masak hingga 4 jam agar ayam lunak dan bumbu benar-benar meresap ke dalam daging ayam. Setelah ayam matang, angkat kemudian siap dibakar. Bakar ayam selama kurang lebih 15 menit ya. Nah, ayam bakar pun siap disajikan. Meski termasuk menu sarapan pagi, tapi bagi Anda yang ingin menyantapnya untuk menu makan siang juga bisa loh. Rumah makan opor bakar Sunggingan buka sejak jam 6.30 pagi hingga setengah 3 sore. Karena tidak ada di daerah lain selain Kudus, warung opor bakar selalu ramai pengunjung dari dalam maupun luar kota Kudus yang penasaran dengan kuliner yang satu ini. Bahkan dalam sehari, 30 ekor ayam kampung ludes untuk melayani pelanggan nasi opor bakar. Saat akhir pekan bisa melonjak hingga 2 kali lipat loh dari biasanya. Nah, daripada penasaran nih, langsung cobain. Dijamin bakal ketagihan. Masih menjelajah kuliner pagi khas Kudus ya? Sahabat Ragam pasti udah gak asing dong dengan soto kerbau khas Kudus. Kuliner berkuah segar yang satu ini memang hampir ada di setiap kota di Indonesia. Yang membedakan di Kudus, dagingnya menggunakan daging kerbau. Tak hanya soto kerbaunya yang tersohor, ada juga pindang kerbau yang jadi menu andalan untuk santap pagi di sini. Jadi tinggal pilih deh. Kalau saya mau coba dua-duanya Aromanya udah sedap banget. Sekarang kita cobain soto kerbaunya dulu ya. Aroma dari cengkeh, juga rasa dari kayu manisnya itu sangat mendominasi soto kerbau ini. Sekarang kita cobain pindang kerbaunya. Jadi walaupun kuahnya ini bersantan, tapi rasanya tetap segar. Dan satu lagi, karena menggunakan daging kerbau yang memang memiliki serat yang lebih besar, jadi pada saat masuk ke dalam mulut itu rasanya kenyal banget. Saya jadi lupa dia deh kalau kayak gini. Pindang kerbau rasanya mirip rawon daging khas Jawa Timuran. Hanya saja porsi keluak yang dicampurkan pada racikan pindang tidak sebanyak rawon. Jadi rasa pekat khas keluak tidak terlalu mencolok lidah. Nah, soal soto kerbaunya, sahabat bisa langsung mencontek bahan-bahan dan cara membuatnya. Goreng terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, dan kemiri. Lalu haluskan, tambahkan merica, ketumbar, jinten, dan cengkeh yang telah disangrai sebelumnya, ulek hingga benar-benar lembut. Bumbu yang telah dihaluskan lalu tumis hingga harum kemudian angkat. Masukkan bumbu tumis ke dalam kuah daging kerbau yang telah direbus sebelumnya. Jangan lupa iris-iris terlebih dahulu daging kerbaunya ya, agar mudah saat penyajiannya nanti. Setelah mendidih, aduk hingga soto matang dan siap dihidangkan. Satu porsi soto kerbau biasanya dibanderol dengan harga kisaran Rp12.000, sama halnya dengan satu porsi pindang kerbau. Menyantapnya juga bisa ditambahkan aneka sate dan gorengan nih. Dijamin lengkap deh sarapan kalian. Kenyang menikmati sarapan? Yuk bergeser ke arah barat Kabupaten Kudus. Hanya 1 jam perjalanan darat. Kali ini seni ukir khas Jepara yang akan dipadukan dengan sebuah alat musik gitar. Kalau biasanya gitar yang beredar di pasaran tidak memiliki motif apapun, di tangan Edi, gitar disulap menjadi alat musik bernilai artistik tinggi dengan memadukan ukiran di badan gitar. Edi yang memang mencintai musik berkeinginan membuat sendiri gitar dengan motif lain dari yang lain. 16 tahun silam, Edi membuat gitar ukir pertamanya untuk kado kelahiran anak pertamanya, Garin. Inspirasi yang diusung Edi karena dilihat seniman gitar carving asal Inggris, Saint George Dragon. Ukiran pada badan gitar buatan Edi selalu memiliki cerita tersendiri. Seiring berjalannya waktu, desain ukiran gitar Edi lebih banyak berbentuk ukiran patung atau sculpture yang memang lebih banyak diminati musisi dunia. Kayu yang digunakan untuk pembuatan gitar ukir, Edi pilih ashwood yang memang menjadi bahan baku pembuatan gitar elektrik di seluruh dunia. Tapi kedepannya Edi akan mulai menggunakan bahan-bahan kayu lokal seperti kayu mahoni. Proses pembuatannya terbilang cukup rumit.
Untuk satu buah gitar ukir bisa memakan waktu minimal 1 bulan lamanya. Pertama, Edi harus membuat desain kasar yang ia inginkan untuk diaplikasikan pada gitar-gitarnya nanti. Desain kasar kemudian disempurnakan oleh ilustrator menjadi sebuah gambar yang sempurna. Setelah desain terbentuk, seniman ukirlah yang akan melanjutkan proses pengukiran pada kayu yang akan dijadikan badar gitar nantinya. Proses mengukir dengan teknik pahat inilah yang membutuhkan ketelitian tinggi. Pengukir juga harus didampingi untuk mendapatkan hasil akhir gitar yang sesuai keinginan. Setelah hasil ukiran jadi, barulah dibawa ke ahli pembuat bodi gitar. Pembuatan bodi gitar juga tak bisa sembarangan. Edi memilih orang khusus untuk pengerjaannya. Jika badan gitar dan neck sudah jadi, tinggal merangkai gitar dan penempelan badan gitar yang sudah diukir sebelumnya. Proses selanjutnya adalah pewarnaan. Warna-warna yang dipilih juga sesuai ide dan keinginan Edi. Bisa dipastikan gitar ukir buatan Edi tidak ada yang bisa menyamainya. Jika proses pewarnaan telah selesai, yang terakhir adalah proses penghalusan. Setelah satu rangkaian gitar ukir selesai dibuat, saatnya pengecekan suara deh. Pengecekan kualitas suara biasanya dilakukan di galeri milik Edi yang berada di daerah Pengkol, Jepara. Harga satu buah gitar ukir berkisar antara 5 hingga 25 juta rupiah. Penjualan gitar ukir memang lebih banyak luar negeri, yakni Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan beberapa negara Asia. Alunan musik yang merdu di balik kecantikan ukiran khas Jepara membuat kesan antik tercipta pada gitar carving milik Edi. Kerajinan tangan yang punya nilai tinggi selanjutnya diciptakan lewat tangan terampil komunitas Empu Palman membuat wayang golek langkung yang hanya ada di Jepara. Di Desa Langon, Kecamatan Tahunan inilah workshop sekaligus panggung alit milik Empu Palman berada. Wayang golek langkung terinspirasi dari boneka Jai Langkung yang marak di Indonesia sebagai sosok menakutkan dan pengundang hantu. Namun, di tangan dingin Pak John, boneka seram itu menjadi boneka-boneka aneka rupa yang dipentaskan dalam sebuah pertunjukan wayang golek. Bahan yang digunakan untuk membuat wayang golek langkung adalah bambu dan limbah tempurung kelapa. Proses awal yang digunakan untuk pembuatan wayang golek langkung adalah membuat potongan-potongan bagian tubuh si wayang dari bambu, mulai dari tangan, leher, hingga badannya. Tempurung kelapa dibelah 2 sama rata, kemudian dihaluskan lalu pasang hidung. Tempelkan tempurung kelapa dengan bambu yang menjadi badan wayang dengan lem dan diperkuat dengan baut. Lalu susun bagian tangan. Rangkai dan rekatkan hingga menjadi bentuk menyerupai Jai Langkung. Untuk pembuatan tangan, bilah-bilah bambu menjadi bagian lebih tipis lalu haluskan. Pasang satu bilah bambu dengan bambu lain menggunakan tali hingga terbentuk serupa tangan. Dan nantinya akan menjadi pegangan sang dalang dalam memainkan wayang golek langkung. Kemudian pasang tangan menyatu dengan badan wayang. Proses selanjutnya pemasangan baju-baju sesuai karakter cerita yang akan dipentaskan. Baju yang digunakan pada wayang golek langkung berasal dari kain perca yang dimodifikasi sesuai karakter. Selain dikenakan baju, wayang golek juga diberi aksesoris seperti rambut, mata, dan tambahan lainnya. Jika pemasangan baju sudah dilakukan, artinya wayang golek langkung siap dipentaskan. Komunitas Pu Palman memiliki panggung pementasan sendiri yang diberi nama Panggung Alit. Pementasan wayang golek langkung dilakukan layaknya pentas wayang pada umumnya. Ada pemusik serta sindennya dan dalang yang memainkan wayang-wayangnya. Selain sebagai pendiri komunitas Pu Palman, Pak John adalah dalang pada setiap pentas wayang golek langkung ini. Cerita-cerita yang diusung biasanya tidak jauh dari kehidupan sosial sehari-hari di tengah masyarakat. Nah, ini adalah wayang golek langkung. Jadi wayang golek langkung ini adalah wayang golek khas dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan untuk penokohan di wayang golek langkung ini tidak ada tokoh-tokoh khusus karena semua tokohnya disesuaikan dengan cerita yang akan dibawakan. Contohnya seperti ini. Bagaimana? Menarik kan? Saatnya kita mulai peduli dan melestarikan kebudayaan lokal di Indonesia ya sahabat. Lanjut lagi yuk jalan-jalannya menuju ke arah barat Kabupaten Jepara. Saya akan singgah di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang.
Sebagai kota bisnis, Semarang mempunyai ikon-ikon legendaris yang sudah tak asing lagi. Mulai dari bangunan-bangunan bersejarahnya seperti Lawang Sewu hingga kuliner khas. Memang kalau datang ke Semarang tidak mencicipi lumpia, rasanya kurang afdol. Tapi saya tidak mau mencoba lumpia yang itu-itu saja nih. Kali ini saya akan mencicipi lumpia durian khas Semarang. Di sebuah kedai di Jalan Sugiyo Pranoto, Semarang inilah yang akan jadi destinasi saya untuk mencoba legitnya durian yang dibalut dengan kulit lumpia. Langsung kita lihat dulu yuk proses pembuatannya. Ini dia durian petruk asli dari Jepara yang sengaja dipilih oleh kedai Omah Duren karena daging duriannya lebih tebal, berserat dan lebih pulen. Setelah daging dipisahkan dari biji duriannya, lalu bungkus daging durian dengan kulit lumpia. Diamkan beberapa saat agar kulit menempel satu sama lain, barulah digoreng. Setelah berwarna coklat keemasan, angkat lumpia durian dan tiriskan. Beri topping susu coklat dan keju untuk menambah cita rasanya ya. Nah, untuk yang ingin membawa lumpia sebagai oleh-oleh, bisa membelinya dalam bentuk lumpia basah atau belum digoreng. Biasanya lumpia durian basah tahan 15 jam di luar pendingin. Rasanya tak lengkap ya jika hanya menu makanan saja. Di kedai Omah Duren juga menyediakan menu minuman berbahan dasar durian yang hanya ada di kota Semarang, Wedang Duren Kupang. Isiannya adalah ketan hitam, buah durian, santan, dan gula jawa cair. Semua dimasukkan ke dalam satu mangkok dan disajikan hangat. Wedang Duren Kupang aslinya memang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk durian yang digunakan sengaja memilih durian Medan yang memiliki rasa lebih legit dan manis. Kedai Omah Duren milik Ditan memang sudah ada sejak tahun 2009. Namun menu lumpia durian baru dirilisnya sejak 4 tahun silam. Soal harga juga cukup terjangkau. Untuk satu buah lumpia durian goreng hanya dibanderol Rp14.000. Sedangkan untuk satu box berisi 10 lumpia goreng dihargai Rp135.000. Oh iya, bagi yang ingin membawanya sebagai buah tangan, satu box lumpia durian basah harganya Rp125.000. Soal rasa, jangan ditanya. Paduan lembutnya daging durian bercampur crispy-nya kulit lumpia yang digoreng membuat lumpia durian tidak membosankan jika disantap sebagai camilan. Ditambah hangat dan manisnya wedang durian Kupang yang semakin menggoyang lidah. Sahabat, satu lagi nih cemilan khas Semarang yang juga cocok dijadikan oleh-oleh, bagelan bekatul. Unik kan? Kalau biasanya bagelan dibuat dari tepung terigu, Ismiati sengaja mengolah bagelan dari tepung bekatul beras merah. Secara awam, bekatul atau kulit padi hanya dijadikan pakan ternak. Tapi Ismiati membuat terobosan kuliner dengan dijadikan bagelan dan berbagai olahan roti lainnya. Bekatul memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Itulah yang membuat bagelan bekatul beras merah ini mengandung lebih banyak serat pangan yang baik untuk pencernaan dan antioksidan seperti vitamin E kompleks dan vitamin B kompleks. Kandungan gizi inilah yang baik dikonsumsi bagi Anda yang ingin diet sehat. Bagi penderita diabetes, jantung, serta anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, bagelan dari bekatul ini bisa dikonsumsi sebagai makanan selingan loh. Yuk, simak proses pembuatannya. Pertama kali kita harus membuat biang adonan bagelan. Campur tepung terigu, ragi, dan air, aduk secara manual. Setelah tercampur rata, diamkan minimal 3 jam lamanya ya. Semakin lama adonan biang didiamkan, aroma roti akan lebih keluar, masa roti akan lebih besar, dan yang pasti roti lebih awet. Sementara itu masukkan adonan kering seperti tepung terigu, tepung bekatul, ragi, fruktosa ke dalam mixer. Aduk hingga tercampur rata dengan kecepatan rendah. Pembuatan bagelan bekatul hanya menggunakan fruktosa sebagai pengganti gula, jadi aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Setelah adonan menyatu, masukkan air yang sudah dicampur kuning telur agar bagelan lebih empuk. Jika sudah tercampur, baru masukkan adonan biang yang sudah didiamkan tadi. Aduk kembali, kemudian tambahkan margarin, butter, dan garam. Aduk hingga adonan kalis atau tidak menempel lagi pada tangan. Himpun adonan membentuk bulatan besar lalu diamkan selama 10 menit. Sementara itu oles meja dengan margarin agar saat pencetakan tidak lengket.
Timbang adonan tiap 10 gram lalu bentuk bulatan kecil dan letakkan pada loyang. Kemudian masukkan ke dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius. Setelah 15 menit, angkat dan diamkan selama 1 malam. Setelah didiamkan, iris bagelan menjadi 2 dan letakkan di atas loyang kembali. Bagelan buatan Ismiati ada aneka rasa dan kali ini saya akan membuat bagelan dengan rasa pizza. Oles bagelan dengan saus yang telah dimasak sebelumnya, taburi cabai bubuk dan abon sapi. Lalu oven kembali dengan suhu 150 derajat Celcius selama 10 menit. Angkat dan bagelan rasa pizza siap disajikan. Selain rasa pizza ada juga pilihan rasa original, rasa bawang, coklat, dan keju. Soal harga, bagelan bekatul dibanderol dengan harga Rp25.000 hingga Rp40.000. Makin penasaran pengen coba? Langsung datang ke toko oleh-oleh di Kota Semarang. Sahabat Ragam, satu lagi ya kuliner Semarang yang bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh. Kue asam Jawa yang lebih populer dikenal dengan nama tamarin cake. Inti proses pembuatannya yuk. Pertama yang harus disiapkan adalah selai asam Jawa yang terbuat dari buah asam yang dimasak dengan gula Jawa. Pembuatan kuenya kocok butter dan gula pasir merah hingga menyatu. Kemudian masukkan selai asam ke dalam adonan. Campur hingga aroma khas asam Jawa keluar. Kemudian masukkan 4 butir kuning telur dan 2 butir putih telur. Kocok kembali hingga merata. Setelah itu masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu, aduk hingga tercampur. Siapkan wadah lain yang berisi 2 butir putih telur, kocok hingga putih telur mengembang dan sedikit keras. Campurkan adonan putih telur ke dalam adonan inti, lalu aduk secara manual. Karena jika diaduk menggunakan mixer, adonan telur akan pecah. Setelah tercampur, adonan siap dimasukkan ke dalam loyang yang sudah dioles margarin dan tepung. Jadi yang membedakan tamarin cake dengan cake lainnya itu adalah dari loyang yang bentuknya itu sama dengan asamnya. Jadi selain bahan dasarnya memang dari asam Jawa, bentuk loyangnya pun juga disesuaikan seperti bentuk asam. Jadi kita langsung tuang aja Mbak ya. Oke. Masukkan adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 160 derajat Celcius. Panggang selama 30 menit. Tamarin cake tidak hanya memiliki rasa original, tapi ada juga yang ditaburi butiran coklat untuk menambah cita rasa manis pada kue asam. Rasanya enak. Begitu nempel di lidah, dominan rasanya itu lebih ke asam dan juga legit. Sahabat Ragam wajib banget untuk coba ini. Dan tau nggak, kalau kue asam ini ternyata terinspirasi dari penamaan sejarah Kota Semarang ini sendiri, yaitu pohon asam yang jarang-jarang. Dan ini sangat cocok dinikmati sembari minum teh seperti ini. Sahabat Ragam jangan kemana-mana ya, karena Ragam Indonesia akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di layar Trans 7.